Halo guys, kembali lagi dengan saya, Kumaneko. Hari ini saya akan melanjutkan cerita tentang manga Kichikujima. Dengan kapal yang mereka temukan berkat bantuan seorang bocah misterius, Takahisa dan kawan-kawan segera berlayar meninggalkan pulau Kichikujima. Ada perasaan bersalah pada diri Takahisa karena meninggalkan Uehara yang masih berada di pulau itu. Namun, apa daya, dia tak mampu menolong gadis pujaannya itu. Sementara hatinya dipenuhi kesedihan, si bocah misterius itu mulai berjingkat-jingkat kegirangan sambil menyanyikan "Sekolah, sekolah, sekolah." Setelah berlayar cukup jauh, mereka akhirnya sampai di Jepang dan mulai mendekati pulau itu untuk mendarat. Takahisa pun menjadi lega karena sebentar lagi dia akan pulang ke rumah. Dia bisa bermain game, baca komik maupun tidur-tiduran di ranjangnya yang empuk. Begitu juga dengan si bocah misterius yang dijanjikan akan disekolahkan. Sekolah, sekolah, sekolah. Padahal janji untuk mengajaknya sekolah sebenarnya hanya omong kosong saja. Sehingga Murata memberi kode kepada Takahisa untuk berbuat sesuatu pada bocah itu. Namun Takahisa sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Jika dibawa ke rumah, siapa yang akan mengurus bocah itu? Mereka lupa bahwa si bocah dapat membaca pikiran manusia, sehingga bocah itu pun segera menyadari niat mereka yang sebenarnya. Satu persatu dia membaca pikiran mereka dan ketahuanlah bahwa Murata, Ino, dan Fuji berniat untuk membuangnya ke laut. Sedangkan Takahisa, meski dia merasa kasihan, namun tidak berani menolongnya. Sehingga bocah itu menyebut mereka sebagai manusia kasar yang tidak punya hati nurani. Karma menimpa Takahisa dan teman-temannya karena tiba-tiba saja sebuah kapal yang sangat besar lewat di depan mereka. Melihat hal itu, Murata cepat-cepat membelokkan kapalnya agar mereka tidak bertabrakan. Alhasil kapal itu berbalik dengan sangat cepat, menyebabkan buritan kapalnya menghantam kapal yang besar itu, sehingga baling-balingnya rusak tidak berfungsi. Takahisa dan teman-temannya belum menyadari bahwa kapal mereka sudah berbalik arah dan kembali ke pulau Kichikujima. Mereka baru sadar setelah jaraknya semakin dekat dan kabut yang menutupi pulau itu semakin berkurang. Melihat pulau terkutuk itu, Takahisa terheran-heran dengan keanehan yang terjadi kepada mereka. Seakan takdir tidak mengizinkan mereka kabur. Bocah itu pun menertawai mereka karena sudah mengingkari janjinya. Jelas itu adalah karma dari Tuhan yang menghukum orang-orang licik. Mendengar ucapan bocah itu, Murata langsung naik pitam dan berniat melemparnya ke laut. Namun, Takahisa mencegahnya dan menceramahi mereka untuk segera bertobat. Toh, pada akhirnya, mereka semua akan mati di pulau itu. Sehingga dia ingin mereka berbuat baik selayaknya seorang manusia. Tapi Murata sama sekali tidak peduli dengan ucapannya dan langsung mengangkat bocah itu untuk melemparnya ke laut. Lagi-lagi Takahisa tidak dapat berbuat apa-apa. Sementara teman-temannya malah mendukung aksi Murata. Tanpa mereka sadari, dari bawah laut muncul sesosok bayangan mendekati kapal itu. Sosok itu langsung mencengkram kepala Ino kuat-kuat sehingga kepalanya hampir pecah gara-gara cengkramannya. Sontak mereka semua kaget dengan kemunculan sosok misterius itu yang tidak lain adalah Kaoru si kepala babi. Murata tidak percaya melihat Kaoru masih hidup. Padahal Fuji sudah menembaknya berkali-kali, tapi tidak ada bekas luka di tubuhnya. Malah dia terlihat baik-baik saja. Dengan kemunculan Kaoru, bocah itu segera meminta tolong pada kakaknya itu untuk diselamatkan. Takahisa terkejut karena rupanya bocah itu adalah adik Kaoru bernama Satoru. Dia pun menyadari kalau masih ada anggota lain yang sama gilanya dengan mereka berdua.
Sebelum dia menolong adiknya itu, Kaoru menasehatinya untuk tidak meninggalkan pulau Kichikujima, karena di luar pulau banyak sekali orang jahat yang dapat membunuh mereka. Satoru pun menyesali perbuatannya dan meminta maaf pada kakaknya. Ucapan Kaoru serasa menusuk hati Takahisa karena perlakuan mereka pada Satoru tidak beda dengan pembunuh. Bagi Kaoru sekeluarga, dia dan teman-temannya adalah monster jahat, sama seperti mereka menganggap Kaoru adalah monster. Kasih sayang yang diperlihatkan Kaoru pada adiknya sangat mengesalkan Murata, sehingga dia hendak melempar Satoru ke laut. Melihat nyawa adiknya dalam bahaya, Kaoru yang masih mencengkeram Ino mengambil ancang-ancang dan langsung melempar tubuhnya dengan sangat cepat, sehingga Ino menghantam Murata dengan sangat keras sehingga dia pingsan. Melihat kekacauan itu, Fuji langsung pipis di celana. Sedangkan Takahisa hanya bengong saja melihat Kaoru dan adiknya saling berpelukan. Kaoru kemudian mengemut jari-jarinya yang penuh dengan darah Ino. Hal itu semakin menambah rasa takut Takahisa, karena jelas-jelas dia akan menjadi santapan mereka. Satoru yang mendengarkan isi hatinya semakin menakutinya dengan berkata bahwa dia akan menjadi menu utama mereka. Bocah itu pun tertawa terbahak-bahak karena tidak sabar ingin mencicipi dagingnya. Mendengar hal itu, Takahisa langsung kabur ketakutan dan melompat ke laut meninggalkan teman-temannya. Namun, dari atas bukit, Yoshikazu ternyata melihat Takahisa kabur, sehingga dia segera mengejarnya untuk menangkapnya. Dengan nafas tersenggal-senggal, Takahisa sampai ke pulau Kichikujima setelah berenang cukup jauh. Tenaganya benar-benar habis dan mulai kehilangan keseimbangan. Karena sudah sangat lemah, dia pun pingsan di tengah hutan yang gelap itu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba sekawanan babi yang sangat banyak muncul dan mulai menggerogoti wajahnya, sehingga Takahisa yang tadinya pingsan langsung bangun kesakitan. Dia tak mampu melepaskan diri dari gigitan babi-babi itu lantaran tenaganya sudah sangat lemah. Merasa hidupnya akan berakhir dimakan babi, Takahisa pun pasrah menerima takdirnya. Tiba-tiba, sekelompok orang aneh muncul dan segera mengusir babi-babi itu. Namun, seekor babi tidak mau melepaskan gigitannya karena sudah kelaparan, sehingga seorang pria dengan baju berbulu melompat dan menggigit babi itu sehingga tewas. Teman-temannya segera menyerbu babi itu dan memakannya dengan rakus. Pria aneh yang memakai baju berbulu itu datang mendekati Takahisa sambil membawakan kepala babi kepadanya. Sebelum pingsan, Takahisa melihat pria itu seperti seekor anjing, sehingga dia bermimpi mengenai anjingnya yang ada di rumah. Anjing itu memeluk dan menjilati Takahisa yang tertawa gembira. Karena terus-terusan dijilati, Takahisa mencoba menghentikannya, tapi tiba-tiba anjingnya berubah menjadi pria aneh yang menolongnya itu. Dia pun segera bangun dari mimpinya dan menyadari kalau dirinya sedang berada di sebuah goa. Luka-lukanya sudah diperban dan orang-orang yang perawakannya aneh itu sedang memakan bangkai babi dengan lahapnya. Takahisa masih penasaran apakah mereka manusia karena sifatnya seperti seekor hewan. Ketika menoleh ke belakang, dia mendapati berbagai foto penduduk desa terpampang di antara tulang-tulang yang berserakan. Hal itu menambah rasa penasarannya, yang merasa kalau orang-orang aneh itu adalah penduduk desa asli. Sementara melihat foto-foto itu, pria aneh yang memakai baju berbulu datang mendekat dan memberinya sebuah kaki babi untuk dimakan. Namun, Takahisa tidak mau karena daging itu masih mentah dan jelas penuh kuman. Karena Takahisa enggan memakannya, orang-orang aneh itu menjadi marah dan mulai rusuh sambil memukul-mukulkan senjatanya. Mau tidak mau, Takahisa pun segera memakan kaki babi itu dengan terpaksa. Di tempat lain, Ami sedang mengajarkan pada Uehara bagaimana bertahan hidup dengan memakan serangga yang mereka temukan. Tentu saja hal itu membuat Uehara merasa jijik. Namun hanya itu makanan yang masih alami di pulau itu,
sehingga jika ingin bertahan hidup, mereka harus memakan serangga. Ami pun memberinya seekor belalang padanya. Melihat belalang itu masih hidup, Uehara menolak memakannya, kendati dia sudah sangat kelaparan, sehingga Ami memberinya sebuah pilihan, makan belalang atau kepala yang ada di baskom itu. Daripada mati konyol, Uehara pun dengan berat hati memakan belalang itu. Saat dikunyah, Uehara hampir saja muntah lantaran cairan di perut belalang itu pecah dan menyebar di dalam mulutnya. Rasanya sangat pahit dan menjijikan. Namun berkat bantuan Ami yang menyemangatinya, Uehara pun berhasil menelan belalang itu. Tiba-tiba sebuah jaring perlahan-lahan turun dari atap bangunan. Jaring itu memuat beberapa orang yang isinya adalah Murata, Ino, dan Fuji. Ketiga orang itu ditangkap Kaoru dan dibawa ke situ untuk disekap bersama Mai dan Uehara. Melihat Murata, Mai terkejut sekaligus takut, karena dia adalah ayahnya yang sering menyiksanya dulu.